Siapa sih yang gak kenal sama makhluk kuning super lucu yang hobi teriak banana? Yap, Minions. Tapi, tahu nggak kalian, kalau dibalik tingkah konyol mereka, banyak orang dewasa yang malah ketakutan dan bikin teori konspirasi yang cukup gelap. Katanya, Minions ada hubungannya sama organisasi rahasia Illuminati dan punya sejarah yang gak sesimpel kelihatannya. Malam ini, kita bakal kupas tuntas fakta dan mitosnya satu persatu. Mulai dari asal-usul purba mereka, sampai misteri kenapa mereka nggak pernah menua. 1. Asal-usul purba yang aneh. Berdasarkan cerita resminya, Minion ternyata bukan alien atau makhluk laboratorium loh. Mereka sebenarnya adalah organisme kuning bersal tunggal yang sudah ada sejak zaman purba, jauh sebelum manusia muncul di bumi. Mereka berevolusi di dasar laut dan punya insting alami yang sangat aneh, yaitu hanya ingin melayani tuan yang paling jahat yang bisa mereka temukan. Mulai dari menjadi pengikut T-Rex, manusia purba, sampai Napoleon. Semuanya mereka ikuti. Kalau tuannya nggak jahat, Minions ini malah jadi lemes dan nggak semangat hidup. Ini memicu pertanyaan besar. Apakah mereka memang diciptakan hanya untuk menjadi pengikut tanpa punya pilihan sendiri? 2. Teori Illuminati dan simbol mata satu. Nah, gara-gara penampilan mereka yang unik, internet mulai heboh dengan teori konspirasi. Banyak yang menghubungkan Minions dengan simbol Illuminati karena sebagian besar dari mereka hanya memiliki satu mata di tengah. Bagi para pemburu misteri, mata satu ini dianggap sebagai simbol All-Seeing Eye, atau mata yang mengawasi segala hal. Ditambah lagi dengan logo huruf G di baju mereka yang sering dihubung-hubungkan dengan simbol-simbol organisasi rahasia. Tapi tenang teman-teman, pihak kreatornya sudah mengkonfirmasi kalau desain mata satu itu dibuat murni supaya mereka kelihatan lebih lucu, unik, dan ekspresif saja, bukan karena ada pesan rahasia yang ingin disampaikan. Menurut kalian gimana? Apa karena biar kelihatan lucu aja atau ada pesan tersembunyi nih? 3. Foto eksperimen zaman perang. Ada juga satu mitos yang sempat bikin merinding di sosial media, yaitu sebuah foto hitam putih yang memperlihatkan orang-orang memakai helm bulat aneh dengan kaca kecil. Banyak yang menyebarkan rumor kalau itu adalah foto anak-anak yang dijadikan bahan eksperimen gas beracun, yang kemudian menjadi inspirasi lahirnya bentuk Minion. Tapi faktanya, itu adalah hoax total. Foto tersebut sebenarnya adalah para penyelam Angkatan Laut Inggris di tahun 1900-an, yang memang menggunakan perlengkapan penyelam model lama. Jadi, jangan langsung percaya ya kalau kalian melihat foto-foto seram yang dikaitkan sama kartun kesayangan kita. Karena itu cuma kreativitas orang yang suka bikin cerita horor. 4. Misteri Minion ungu dan sisi liar. Selain Minion kuning yang kita kenal, jangan lupakan juga kemunculan Evil Minions yang berwarna ungu dengan rambut mereka yang acak-acakan. Secara visual, warna ungu dipilih karena dalam spektrum warna, ungu adalah lawan langsung dari kuning. Mereka digambarkan sebagai makhluk yang gak bisa dikendalikan, hanya tahu cara menghancurkan dan makan apa saja yang ada di depan mereka. Teori gelapnya menyebutkan bahwa Minion ungu ini adalah representasi dari sisi liar manusia yang kehilangan kendali jika diberikan kekuatan tanpa aturan. Namun, bagi para penonton muda, ini sebenarnya adalah cara seru untuk menunjukkan bahwa bahkan makhluk seimut Minion pun punya sisi monster kalau mereka salah langkah atau terkena pengaruh buruk. 5. Di mana mereka saat Perang Dunia Kedua? Ada satu pertanyaan besar yang sering ditanyakan penggemar teori konspirasi. Kalau Minion selalu melayani tuan yang paling jahat, kenapa mereka nggak ikut membantu penjahat besar di masa sejarah kelam seperti Perang Dunia Kedua? Nah, para pembuat film ternyata sudah menyiapkan jawaban aman, supaya kartun ini nggak jadi terlalu gelap dan kontroversial. Mereka menceritakan kalau setelah kegagalan melayani Napoleon, para Minion merasa sedih dan akhirnya mengasingkan diri di sebuah gua es raksasa di kutub selama bertahun-tahun. Mereka baru keluar dari gua itu pada tahun 1960-an. Jadi, secara teknis, mereka sedang tidur panjang saat sejarah-sejarah kelam manusia terjadi, sehingga mereka tetap menjadi karakter yang bersih dan lucu. 6. Makhluk abadi yang tidak pernah menua. Pernah nggak kalian kepikiran, kenapa dari zaman dinosaurus sampai zaman modern sekarang,
Jumlah minion gak pernah berubah, dan mereka gak pernah bertambah tua. Mereka gak punya anak, dan gak ada yang terlihat menua atau meninggal. Hal ini memunculkan teori kalau minion sebenarnya adalah makhluk abadi, atau hasil kloning yang terjebak dalam siklus waktu. Secara biologis, karena mereka berevolusi dari organisme sel tunggal, mereka mungkin punya kemampuan regenerasi sel yang luar biasa. Jadi, meskipun mereka sering jatuh, kena ledakan, atau terhimpit benda berat, mereka selalu bisa kembali ke bentuk semula tanpa luka sedikit pun. Benar-benar pasukan yang tak terkalahkan. 7. Bahasa rahasia dan psikologi warna. Terakhir, kita bahas soal bahasa mereka yang kedengaran kayak ocehan bayi, namun sangat mendunia. Bahasa minion ternyata campuran kreatif dari berbagai bahasa, mulai dari bahasa Inggris, Spanyol, Italia, sampai bahasa Indonesia loh. Selain itu, pilihan warna kuning mencolok secara psikologis melambangkan energi dan kebahagiaan. Tapi dalam animasi, kuning juga sering dipakai untuk karakter yang sulit ditebak. Dengan membuat mereka berwarna kuning, pembuat film ingin kita merasa senang saat melihat mereka, tapi sekaligus merasa bahwa mereka bisa melakukan kekacauan kapan saja. Inilah yang membuat minion punya daya tarik yang unik. Mereka terlihat seperti teman yang setia, tapi juga seperti bencana kecil yang siap meledak. Jadi kesimpulannya, apakah minion itu anggota Illuminati atau hasil eksperimen gelap? Kalau menurut kalian, mana teori yang paling unik? Atau jangan-jangan kalian punya teori sendiri nih? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk bongkar misteri kartun lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.